Welcome back to my YouTube channel. Now we are going to learn about songs. Materi ini untuk kelas 9. With me, Mrs. Ani Sunarti. What is your favorite songs? Apa sih lagu favorit kalian? Semua orang pasti punya ya lagu favorit. Kalau saya sih suka dengan lagunya Jason Mraz yang I'm Yours. Kemudian ada juga lagunya, penyanyinya ada Lenka, ada Adele, dan lain-lain, banyak sih. Which part of song do you sing repeatedly? Bagian apa sih dalam sebuah lagu yang biasanya kalian sering nyanyikan gitu? Ya, kalau di bahasa Indonesia kita sering mengenalnya dengan kata ref ya. Ref itu yang paling sering kita nyanyikan dan paling gampang untuk menghafalkan karena sering dinyanyi-nyanyikan itu bagian refnya. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari dari tema song ini? Yang pertama kita belajar definition. Apa sih definition of song? A song is a composition made up lyric and music with the intent of the lyrics being sung. Lagu adalah sebuah komponen yang terdiri dari lirik dan musik, di mana tujuan lirik adalah untuk dinyanyikan. Next ke social functionnya, pasti tujuannya to entertain the listeners, untuk menghibur pendengarnya. Lagu itu biasanya akan menjadi hiburan bagi orang-orang yang mendengarkan. To teach moral value, untuk mengajarkan nilai moral. Dalam lagu itu akan ada beberapa nilai moral yang terkandung di dalamnya. To express personal feeling, untuk mengekspresikan perasaan seseorang, apakah dia akan senang, sedih, itu tertuang dalam sebuah lagu. To motivate the listeners, untuk memotivasi pendengarnya. Kadang ada beberapa lagu yang bisa menjadi motivasi untuk orang yang mendengarkan. To deliver social criticism, ada juga beberapa lagu yang isinya itu tentang mengkritik. Next kita masuk ke language features. Language feature-nya dalam sebuah song itu ada rhyme atau rima yang memiliki konsonan atau suara yang sama di akhir kata dalam sebuah baris. Contohnya ada lagunya Justin Bieber yang Baby, itu di akhir kata ada care, there, heart, apart, yang akhirannya ee dan rt. Kemudian ada slang atau wordplay, kalau kita kenal bahasa gaul atau singkatan atau bahasa yang tidak formal. Kemudian ada figurative language. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan majas. Majas itu ada banyak ya, ada metafora, simile, personifikasi, hiperbola, dan lain-lain. Selanjutnya contohnya di sini ada lagunya Katy Perry yang Firework. Ada yang bercetak kuning itu kaos, dan sewem itu bahasa slang atau wordplay. Sewem itu show them, singkatannya dari show them. Kemudian ada majasnya dari cause baby you're a firework. Selanjutnya ada generic structure. Generic structure-nya itu yang pertama ada intro. Intro itu bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyinya, hanya instrumennya saja. Tapi ada juga sih beberapa lagu yang intronya itu langsung masuk ke
lagu. Tidak paten sih ya. Kemudian ada verse, bagian pengantar ke chorus, biasanya lebih dari satu verse dengan nada yang sama tetapi berbeda liriknya. Kemudian pre-chorus itu peralihan dari verse ke chorus. Yang keempat itu ada chorus, bagian yang paling sering diulang-ulang, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya dengan kata ref. Makanya yang paling kita hafal, yang paling senang kita nyanyikan itu di bagian chorus. Kemudian ada bridge, bagian lagu yang mempunyai lirik dan nada yang berbeda dengan verse dan chorus. Selanjutnya ada coda atau penutup lagu. Di generic structure dari song ini tidak selamanya paten ya. Yang pertama ada intro, verse, kemudian pre-chorus, chorus, dan bridge, chord. Itu harus ada semua dalam sebuah lagu, itu tidak pasti. Kadang ada juga lagu yang hanya intro, verse, dan chorus, tidak ada pre-chorusnya atau tidak ada kodanya. Tidak selalu paten tidak seperti kayak generic structure-nya dari naratif teks atau procedural teks. Tapi kalau dari song itu generic structure-nya tidak paten, tidak selalu harus seperti ini atau lengkap ada ke 6 generic structure-nya, itu tidak. Oke, untuk lebih jelasnya lagi contoh dari generic structure-nya, kita langsung masuk ke contoh lagunya aja ya. Di sini ada lagunya. Bagian ini disebut intro. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Pada bagian ini disebut verse 1. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Ini yang disebut dengan pre-chorus. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. Ini bagian chorus atau ref. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, Ini bagian verse 2. find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Ini yang disebut dengan pre-chorus. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Berikut ini chorus lagi. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you Yang ini disebut dengan bridge. can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Yang terakhir ini disebut dengan koda. Demikianlah pembahasan mengenai materi tema song. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Thank you for watching.